Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bisa bertemu kembali dengan saya di Umang Broadcast Channel yang berisikan konten sorot, opini, dan solusi. Kali ini saya akan menyoroti siapakah sebenarnya pemimpin yang dipandang dari ajaran Allah itu sebenarnya pemimpin, atau hanya pandangan sampean saja ya. Saya akan menyoroti dua sebagai contoh ya, saya ambilkan dua tokoh pemimpin yang berseberangan tentunya ya. Makanya ini buat contoh untuk sampean berpikir, melihat dengan adil dan dalam kebaikan tentunya. Jangan ada nafsu syahwat yang mengiringinya, sehingga sampai tidak bisa berbuat adil dalam menilai. Saya contohkan, ini adalah Pak Presiden Jokowi dan Pak Gubernur Rasa Presiden Anies Baswedan. Kedua tokoh ini memang banyak disorot ya. dari awal munculnya ini selalu disorot. Bagaimana kedua tokoh ini yang saya maksud? Ini sebenarnya yang sebenarnya menurut petunjuk Al-Quran ini yang benar-benar menjalankan, dan yang belum menjalankan itu yang mana? Maka saya akan mulai dulu dari kepemimpinan Pak Anies ya. Kepemimpinan Pak Anies ini yang saya tahu, bahwa dulu dalam kampanye menjanjikan rumah DP 0 rupiah untuk kalangan kecil ya, kalangan rakyat kecil. Kemudian program OKOC ya, kemudian penolakan reklamasi di pulau ini di Jakarta itu ABC dan seterusnya itu ya. Lalu apakah sudah dijalankan? Ini prioritasnya kan seperti itu toh. Kita berbicara masalah keadilan ya. Lalu kita juga harus menilai secara adil. Apakah yang dijalankan Pak Anies ini menurut sampean sudah dijalankan? Misalkan program OKOC, kemudian program rumah DP 0 rupiah, sudah dijalankan kah? Ini pertanyaannya. Kalau menurut saya itu belum dijalankan. Karena apa? Memang tidak ada kelihatan. Ini padahal dijanjikan dulu waktu kampanye. Toh sama sekali tidak disentuh. Ini apakah menjalankan amanah seperti apa yang dijanjikan toh? Padahal aufu bil uqud, tepatilah janjimu itu. Ini perintah Allah. Sudahkah Pak Anies sudah menjalankannya amanah, menepati janji? Kemudian yang kedua, janji akan membuat vertikal drainase dan normalisasi, naturalisasi, sudahkah dijalankan? Lalu program pembatalan masalah reklamasi ini, penolakan masalah reklamasi ini, sudahkah dijalankan? Sudahkah benar? Atau justru memberikan IMB terhadap 1000 bangunan di reklamasi itu? Kalau ini tidak dilakukan, berarti siapa yang belum menjalankan amanah dari Allah itu? Apakah yang ini sudah dikatakan menjalankan amanah? Makanya sampean harusnya adil menilai. Wahai Pak Ustadz yang menamakan diri dia lebih pandai ya. Ini saya perlihatkan contoh-contoh. Apakah seperti ini menurut sampean ulama ya, yang menurut sampean ulama ini sudah menjalankan amanah, atau hanya sampean
membenarkan seperti apa yang sampean argumenkan ini, sampean asumsikan ini. Hanya pembenaran asumsi bahwa seolah-olah Pak Anies ini sudah menjalankan amanah seperti itu. Cobalah lihat dengan adil dan bijaksana. Ini contoh ya. Lalu revitalisasi Taman Ismail Marzuki, kemudian revitalisasi Monas misalkan, Formula E, kemudian markup Lem Aibon, Pulpain yang 82 miliar dan 123 miliar itu, apakah wajar semacam itu? Kalau tidak wajar, untuk apa? Lalu pembentukan TGUPP ini hasilnya apa? Bukankah itu hanya bentuk pemborosan uang rakyat saja? Ya. Lihatlah dengan adil dan bijaksana, agar sampean juga termasuk orang yang adil dan bijaksana. Sekarang saya perlihatkan bahwa kepemimpinan Pak Jokowi, bukankah Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, ya, kemudian di Bank Swiss itu, ya, pokoknya itu ini sudah berhasil ditarik, dimiliki kembali oleh bangsa Indonesia. Bukankah ini capaian yang besar? Harusnya sampai nilai adil, ya, dan bijaksana. Bukankah pembangunan infrastruktur di Papua, peluncuran Palaparing 2, ya, kemudian membuat harga BBM satu harga, ya, antara Jawa dan luar Jawa. Ini bukankah suatu keadilan? Makanya lihatlah dengan keadilan pula dan bijaksana. Kalau sampai mengolok Pak Jokowi ini PKI, bukankah sudah dikatakan tidak ada PKI ini, ya toh? Sudah, sampai masih ngotot saja. Untuk apa? Apakah ini suatu keadilan yang sampai gembar-gemborkan? Lalu Pak Jokowi mau menyalami rakyat biasa. Bukankah ini pemimpin yang sampean harapkan sebenarnya? Bukankah Khalifah Umarnya saat ini Pak Jokowi, dia mau mendengar suara rakyatnya secara langsung, seperti yang dilakukan di Semarang dulu, itu toh? Bukankah ini harusnya dipandang dengan keadilan? Kalau dipandang keadilan, sudah banyak sekali apa yang dicapai oleh Pak Jokowi. Kemudian di tingkat internasional, Indonesia banyak pujian, baik oleh negara Turki, Emirat Arab, Eropa, dan Amerika. Bukankah ini suatu capaian yang patutnya disyukuri? Harusnya adil sampai menilai. Jangan kamu paksakan. Sebenarnya yang kamu paksakan itu apa toh? Sampai hanya memaksakan suatu keinginan yang menurut sampean benar, ya, menurut sampean, ya. Tapi bukan kebenaran Allah itu sendiri. Karena apa? Allah ya seperti ini, ya, menghendaki seseorang dengan sesuka hatinya. Oleh karena itu, saya yakin pemimpin yang dipilih oleh Allah memegang tanggung jawab amanah, yang sudah menjalankannya itu menurut saya itu Pak Jokowi. Dia telah membuktikan dia tidak korupsi, ya, dia tidak KKN. Lalu apanya yang
kamu yang sampean tolak itu apanya? Kalau sampean notabene memandang dari sudut pandang agama, saya pun juga menjelaskan secara agama. Apakah ada tuntunan dalam Al-Quran itu untuk menilai seseorang itu dengan tidak adil? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ya, sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepadamu untuk berbuat adil dan kebaikan. Lalu mengapa yang sudah baik ini kamu buruk-burukkan, kamu perlihatkan buruknya, seolah-olah Pak Presiden ini tidak berjasa sama sekali. Yang sama sekali tidak berjasa dan menghambur-hamburkan uang, kamu orbit-orbitkan seolah-olah dia berasa presiden. Bahkan sampean sendiri yang notabene sudah dipandang sebagai ulama, apakah ini benar adil menurut Allah atau hanya karena nafsu syahwat sampean? Ya, kenapa? Agar seolah-olah sampean dianggap benar. Melebihi Allah itu sendiri. Kenapa? Di dalam Al-Quran, ajarannya Allah itu tidak ada anjuran seseorang untuk menjadi bugot, memberontak terhadap pemimpinnya. Tidak ada. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini sudah jelas. Lalu mengapa sampai menarasikan seolah-olah pemimpin saat ini zalim dan perlu digulingkan? Bukankah ini ketidakadilan? Kalau sampai mengatasnamakan agama Islam, harusnya sampai mengedepankan perintah Allah. Harusnya semacam itu, tidak atas asumsi nafsu syahwat sampean saja. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi, wahai orang yang notabene ya sudah dipandang ustadz, ulama, kembalikanlah ke jalan Allah, pandanglah dengan adil dan kebaikan. Siapa yang sebenarnya telah menjalankan amanah, Pak Jokowi kah atau Pak Anies? Sampean harus menilai secara adil. Jika sampean belum bisa menilai secara adil, maka jangan sekali-sekali sampean intinya ya berbuat untuk amal akhirat. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa ini agama, ini Allah, ini perintah Allah dan lain-lain. Ya, kalau sampean sendiri belum menjalankan keadilan itu sendiri. Bapak-bapak, kalau saya sangat yakin bahwa kalau sampean berbuat adil, tentunya apa yang dilakukan oleh Pak Anies dan Pak Jokowi tidak sebanding sama sekali. Pak Jokowi tidak pernah menghina seseorang, bahkan yang kalah pun ya dalam pilpres itu diajak, dihormat dan tidak dihinanya. Inilah falsafah Jawa mengatakan menang tanpa ngasorake, semacam itu. Lalu yang sampai notabene agama, pengetahuan agamanya lebih, sampai justru mengajak masyarakat untuk menghina. Bukankah sesuatu yang sampai kabarkan tidak benar itu artinya fitnah? Bukankah al fitnah itu asyaddu minal qatl? Kalau sampean tahu hukumnya Allah, aturan-aturannya Allah, harusnya sampean menyuarakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya oleh Allah, bukan atas argumen, asumsi sampean saja. Gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.